Perkenalkan, nama saya Angelia Marsadeva dengan NPM akhir 153. Perkenalkan, nama saya Feby Vera Usnia dengan NPM akhir 213. Nama saya Olivia Wada Ramadhani dengan NPM akhir 224. Perkenalkan, saya Lita Nur Agustin dengan NPM akhir 245. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan laporan arus kas. Yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Nah, misalnya kayak sebuah perusahaan itu mencatat laba yang besar, tapi kita ingin tahu apakah uangnya itu benar-benar masuk ke dalam kas atau tidak. Lalu laporan arus kas ini bisa membantu kita untuk melihat apakah perusahaan itu benar-benar punya dana untuk beroperasi ke depannya bagi perusahaan mereka. Lalu yang kedua yaitu untuk menunjukkan kemampuan membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Nah, contohnya itu seperti meskipun labanya itu tinggi, kalau misalkan kasnya kecil, perusahaan itu bisa kesulitan untuk membayar gaji, membayar utang atau membayar dividen. Nah, jadi dengan adanya laporan arus kas ini itu bisa menunjukkan kemampuan real perusahaan untuk membayar hal-hal seperti tadi. Lalu selanjutnya yaitu menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan juga arus kas operasi. Nah, kadang-kadang perusahaan itu untung secara laporan laba rugi, tetapi arus kasnya itu negatif karena banyaknya piutang yang belum tertagih. Nah, di sini laporan arus kas itu bisa membantu perusahaan untuk menjelaskan selisih-selisih tersebut. Lalu ada mengungkap aktivitas investasi dan pendanaan termasuk dalam non-kas. Itu misalnya kayak perusahaan itu membeli mesin baru atau membayar utang bank. Jadi semua aktivitas itu terlihat jelas dalam laporan arus kas sehingga kita tuh bisa tahu kemana uang perusahaan itu dikeluarkan untuk apa. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada klasifikasi arus kas. Yang pertama aktivitas operasi, yaitu arus kas dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan, pembayaran pemasok ataupun karyawan. Nah, di mana aktivitas ini tuh aktivitas sehari-hari perusahaan seperti adanya uang yang masuk dari penjualan dan uang yang keluar untuk membayar atau membeli bahan baku, gaji dan juga biaya-biaya yang lain. Lalu yang kedua yaitu ada aktivitas investasi, yaitu arus kas itu terkait dengan aset jangka panjang, itu seperti membeli, menjual dan juga investasi. Nah, contohnya tuh seperti perusahaan membeli kendaraan operasional, lalu menjual tanah atau menempatkan investasi jangka panjang. Nah, hal-hal tersebut itu yang menggambarkan bagaimana perusahaan itu bisa membangun aset di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, di mana arus kas itu dari pinjaman, pelunasan utang, penerbitan saham dan juga pembayaran dividen. Misalnya kayak perusahaan itu meminjam uang dari bank, lalu membayar kembali pinjaman atau membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, aktivitas tersebut itu menunjukkan sumber pendanaan bagi perusahaan. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kas dan juga setara kas, yang dimana pertama adanya investasi jangka pendek yang sangat liquid. Nah, misalnya itu perusahaan menyimpan uangnya di deposito dengan jangka pendek atau bisa disebut juga dengan money market. Nah, instrumen itu tuh bisa sangat membantu dicairkan kapanpun untuk bagi perusahaan yang membutuhkan kas. Lalu yang kedua yaitu adanya mudah dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang pasti. Contohnya itu seperti surat berharga yang nilainya itu stabil. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau mencairkan, jumlah uangnya itu jelas dan juga tidak berubah-ubah. Lalu ada jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Misalnya deposito 1 bulan atau 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan itu tidak dihitung sebagai setara kas. Lalu saya akan menjelaskan tentang format laporan arus kas. Yang pertama adanya aktivitas operasi. Ini dimulai dari laba bersih, penyesuaian menjadi arus kas. Nah, misalnya tuh kayak laba bersih perusahaan itu 100 juta, tapi harus disesuaikan dengan item non kas seperti penyusutan atau piutang yang belum tertagih. Jadi angkanya tuh bisa naik maupun turun. Lalu selanjutnya ada aktivitas investasi, yang dimana daftar arus kas dari investasi dan aset jangka panjang. Contohnya sendiri tuh saat perusahaan itu membeli mesin baru, menjual tanah atau membeli surat berharga jangka panjang. Nah, semua keluar masuknya uang untuk aset tersebut itu untuk aset jangka panjang tersebut itu bisa ditampilkan di bagian daftar arus kas dari investasi dan aset jangka panjang ini. Lalu ada aktivitas pendanaan.
Nah, daftar arus kas dari transaksi utang dan ekuitas, misalnya daftar arus kas dari transaksi utang dan ekuitas, misalnya itu seperti perusahaan meminjam uang dari bank, melunasi utang, atau membayar dividen kepada pemegang saham. Jadi semua kegiatan itu bisa menunjukkan bagaimana perusahaan itu mendapatkan dan menggunakan dana. Lalu yang terakhir yaitu ada menampilkan kenaikan atau penurunan kas awal dan juga kas akhir periode. Itu seperti bagian akhir untuk menunjukkan perubahan kas secara keseluruhan. Misalnya kita memiliki kas awal itu sebesar 50 juta, lalu kasnya itu bertambah jadi 20 juta, maka kas akhirnya itu menjadi 70 juta. Jadi itu kita bisa melihat perkembangan kas perusahaan selama periode tersebut berlangsung. Next. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan itu menyiapkan statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, berbeda dengan 3 laporan keuangan yang lainnya, laporan arus kas itu membutuhkan data yang lebih spesifik agar bisa menggambarkan aliran kas yang sebenarnya terjadi. Nah, ada 3 sumber data utama yang digunakan, yaitu pertama, Comparative Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan komparatif yang menunjukkan perubahan akun dari awal hingga akhir periode. Nah, kedua yaitu Current Income Statement atau laporan laba rugi tahun berjalan. Karena dari sana kita melihat pendapatan dan beban awal. Kemudian yang ketiga yaitu Selected Transaction Data, yaitu informasi transaksi yang tidak sepenuhnya tercermin di laporan utama tetapi mempengaruhi kas. Nah, ketiga komponen ini itu saling melengkapi agar kita bisa menyusun laporan. Nah, langkah pertama dalam menyusun laporan arus kas itu adalah menentukan perubahan kas selama periode tersebut. Nah, caranya itu cukup sederhana, yaitu kita itu membandingkan saldo kas awal tahun dan akhir tahun. Pada contoh ini, Tax Consultants Inc. itu tidak memiliki kas pada awal tahun 2022. Namun, pada akhir tahun 2022, kas perusahaan itu mencapai $49.000. Artinya, selama tahun 2022, kas perusahaan itu mengalami peningkatan sebesar $49.000. Nah, informasi dasar ini tuh penting karena laporan arus kas nantinya itu harus menjelaskan dari mana kenaikan $49.000 ini berasal, apakah dari operasi, investasi, atau pendanaan. Nah, setelah mengetahui perubahan kas total, langkah kedua itu adalah menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi itu adalah aktivitas utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Namun, laporan laba rugi itu menggunakan basis akrual, bukan basis kas. Karena itu, kita perlu menyesuaikan laba bersih agar mencerminkan kas yang benar-benar masuk dan juga keluar. Caranya itu adalah dengan menghilangkan pengaruh akun-akun non-kas seperti penyusutan, perubahan piutang, utang, dan juga beban akrual. Nah, diagram pada slide ini tuh menjelaskan alurnya, yaitu pendapatan dan beban yang diakui secara akrual itu diubah kembali menjadi basis kas dengan mengeliminasi item non-kas. Nah, hasil akhirnya itu adalah net cash flow from operating activities, yaitu kas bersih yang benar-benar dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Setelah kita menghitung arus kas dari aktivitas operasi, kita perlu melihat akun-akun lain di laporan posisi keuangan untuk mengetahui perubahan kas yang berasal dari aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Nah, pada contoh Tax Consultant Inc., kita melihat bahwa ada 2 akun ekuitas yang berubah, yaitu Ordinary Shares dan juga Retained Earnings. Nah, kenaikan Ordinary Shares sebesar $60.000 itu terjadi karena perusahaan itu menerbitkan saham biasa dan menerima kas. Nah, transaksi ini tuh tergolong financing activity karena berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Nah, lalu retained earnings yaitu meningkat sebesar $20.000. Nah, kenaikan ini tuh berasal dari 2 faktor, yaitu yang pertama, laba bersih sebesar $34.000 yang meningkatkan retained earnings, dan juga yang kedua, pengumuman dan pembayaran dividen sebesar $14.000 yang mengurangi retained earnings. Dengan analisis ini, kita bisa mengidentifikasi transaksi apa saja yang berpengaruh terhadap kas dan termasuk ke dalam kategori investasi atau pendanaan. Nah, pada slide ini kita membahas sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu ada beberapa poin penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif adalah sumber utama. Dari sana kita melihat perubahan dalam akun-akun yang membantu menentukan arus kas. Nah, selain itu, informasi tambahan dari analisis akun tertentu itu juga diperlukan. Kemudian yang kedua, yaitu analisis terhadap akun retained earnings sangat penting, karena perubahan dalam retained earnings itu tidak boleh hanya dicatat sebagai angka total, tetapi
tetapi harus dijelaskan apakah berasal dari laba bersih, dividen, atau penyesuaian periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas harus mencakup semua perubahan yang mempengaruhi kas, baik berupa peningkatan maupun penurunan kas. Nah, keempat, beberapa transaksi non-kas seperti write down, amortisasi, atau penyusutan itu tidak memengaruhi arus kas. Jadi, meskipun muncul di laporan laba rugi, transaksi tersebut itu tidak dihitung sebagai arus kas dalam laporan arus kas. Dengan memahami sumber-sumber informasi ini, kita dapat menyusun laporan arus kas yang lengkap dan akurat. Nah, kemudian pada slide ini kita membahas mengenai net cash flow from operating activities dengan menggunakan direct method. Nah, metode langsung ini menyajikan arus kas dengan cara melaporkan secara langsung penerimaan kas dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas operasi. Nah, selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas tersebut itu merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode ini tuh menghitung arus kas operasi dengan menggunakan seluruh pengeluaran kas operasional dari seluruh penerimaan kas operasional. Nah, hasil akhirnya itu adalah laporan arus kas yang lebih ringkas dan jelas, berupa daftar penerimaan dan pengeluaran kas yang benar-benar terjadi selama periode berjalan. Nah, jadi pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan khusus dalam menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas ini kan memberitahu kita di mana uang tunai berasal dan kemana ia digunakan. Karena itu laporan arus kas itu harus menggambarkan transaksi kas yang benar-benar terjadi, bukan hanya angka akuntansi yang muncul di laporan laba rugi. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan terhadap laba bersih atau mengubah laba menjadi kas. Nah, pada metode langsung yang paling banyak digunakan perusahaan, penyusunan laporan arus kas itu dimulai dari laba bersih. Namun, laba bersih ini tidak langsung dianggap sebagai kas, karena laba bersih itu mengandung banyak unsur non-kas. Nah, bayangkan jika laba bersih seperti foto seseorang, kelihatannya hidup tapi sebenarnya tidak bergerak. Nah, arus kas adalah orangnya itu bergerak, nyata, dan menunjukkan aktivitas sebenarnya. Karena itu kita harus mengembalikan unsur non-kas ke angka sebenarnya. Caranya dengan melakukan penyesuaian terhadap depreciation and amortization. Ketiganya adalah kedua ini adalah beban yang dicatat akuntansi, tetapi perusahaan tidak mengeluarkan uang pada saat pencatatan. Oleh sebab itu, beban ini harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Yang kedua yaitu amortisasi diskonto dan premium obligasi. Amortisasi diskonto itu tidak mengurangi kas, jadinya ditambah kembali. Lalu amortisasi premium itu tidak menambah kas dan jadinya dikurangkan. Yang ketiga yaitu change in deferred income atau biaya pensiun atau post-retirement. Kadang biaya pensiun di laporan laba rugi itu tidak sama dengan kas yang benar-benar dibayarkan. Jika perusahaan membayar lebih kecil dari biaya yang dilaporkan, maka laba bersih harus disesuaikan turun dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat yaitu pajak tangguhan. Naik turunnya pajak tangguhan itu mengubah laba bersih tetapi tidak membuat kas bergerak. Karena itu perubahan pajak ditangguhkan harus disesuaikan. Lalu metode ekuitas. Ketika perusahaan mengakui laba dari perusahaan lain yang dimilikinya itu 20-50%, itu hanya pendapatan di atas kertas, belum tentu kas masuk. Jadi bagian laba dari metode ekuitas harus dikurangkan laba bersih. Keuntungan sebenarnya yaitu keuntungan dan kerugian realisasi ketika menjual aset. Kerugian ini ditambahkan kembali karena tidak mengurangkan kas lebih banyak. Nah, keuntungan itu dikurangkan karena kas dari penjualan aset sudah dicatat di bagian aktivitas investasi sehingga keuntungan tidak boleh dihitung dua kali. Lalu keuntungan atau laba rugi tidak terrealisasi. Jika mempengaruhi laba, itu harus disesuaikan, dan jika tidak, misalnya masuk OCI, itu tidak perlu disesuaikan. Lalu yang terakhir yaitu kompensasi berbasis saham. Maksudnya ketika perusahaan memberikan opsi saham kepada karyawan, itu beban akuntansi bukan kas. Karenanya beban ini itu harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Nah, selanjutnya masalah di dalam menganalisis piutang itu
tidak semua penjualan adalah kas. Sekarang kita masuk ke akun yang sering menipu, yaitu piutang usaha. Perusahaan bisa saja melaporkan penjualan tinggi, tetapi jika penjualan itu belum dibayar pelanggan, otomatis kas perusahaan sebenarnya tidak bertambah. Nah, jika piutang naik, itu artinya perusahaan mencatat pendapatan lebih banyak dari kas yang benar-benar diterima. Karena itu, kenaikan piutang itu harus dikurangkan dari laba bersih. Dan penurunan piutang itu harus ditambahkan karena menunjukkan pelanggan membayar lebih banyak. Next. Masalah selanjutnya yaitu perubahan modal kerja lainnya, dan tidak semua perubahan itu mempengaruhi laba sebenarnya. Tidak semua perubahan aset dan liabilitas lancar itu masuk ke arus kas operasi. Beberapa termasuk aktivitas investasi atau pendanaan. Contohnya, pembelian investasi jangka pendek. Meskipun masuk kategori aset lancar, pembelian investasi adalah aktivitas investasi kas keluar, tetapi tidak mengurangi laba. Yang kedua yaitu penerbitan utang jangka pendek. Ini membuat kas bertambah besar tetapi tidak menambah laba karena bukan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu dividen. Dividen yang diumumkan tetapi belum dibayar, ini membuat perusahaan punya kewajiban tetapi tidak membuat kas keluar. Jadi tidak muncul arus kas sampai dividen benar-benar dibayar. Nah, selanjutnya kasus ketika perusahaan rugi. Menariknya, perusahaan bisa saja melaporkan rugi, tetapi arus kas di dalam operasi itu justru positif. Nah, bagaimana bisa? Itu karena rugi itu mungkin disebabkan oleh banyak beban non-kas. Contoh, kita mengalami rugi 80.000, lalu beban non-kasnya itu 60.000. Nah, setelah penyesuaian, arus kas operasi tinggal rugi 20.000 atau bahkan bisa menjadi positif tergantung komponennya. Next. Nah, selanjutnya yaitu disclosure. Disclosure atau pengungkapan. Pengungkapan transaksi non-kas itu harus jelas dan transparan. Karena laporan arus kas hanya mencatat transaksi yang melibatkan kas, beberapa transaksi penting yang tidak melibatkan kas tetap harus diungkapkan, biasanya di catatan atas laporan keuangan atau jadwal terpisah. Contohnya, kita membeli aset dengan menerbitkan saham, menukarkan dua tanah antara dua negara, konversi obligasi menjadi saham, menghapuskan utang, dan menerbitkan saham baru. Transaksi ini besar dan penting secara ekonomi, tetapi tidak muncul di dalam arus kas, sehingga harus diungkapkan agar pembaca tidak salah menilai kondisi perusahaan. Ada pengungkapan khusus yaitu terhadap bunga, dividen, dan pajak. Iya, setuju. Mewajibkan perusahaan mengungkapkan secara terpisah itu bunga dibayar, bunga diterima, dividen dibayar, dan pajak penghasilan dibayar. Mengapa? Karena ketiga hal ini bisa ditempatkan di aktivitas yang berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan, tetapi harus konsisten setiap periode. Next.